Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Kita kembali lagi pada kesempatan sore hari ini, yaitu pertemuan P2K2. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul pengasuhan dan pendidikan anak. Pada pembahasan ini, ya, pada sesi ini, pada modul ini terdapat beberapa sesi. Ada 4 sesi. Yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik, yang kedua memahami perilaku anak, yang ketiga memahami cara anak usia dini, yang keempat membantu anak sukses di sekolah. Kemudian nanti kita akan ada diskusi, kemudian menonton film atau melihat flip chart. Kemudian nanti ada tanya jawab, ya. Kemudian terima kasih pada kesempatan sore hari ini ibu-ibu sudah menyempatkan diri hadir walaupun di tengah kesibukan masing-masing. Tips-tips menjadi orang tua yang hebat itu adalah yang pertama, orang tua adalah contoh bagi anak. Jadi orang tua itu adalah contoh bagi anak. Coba sekarang ibu-ibu berhadap-hadapan, kemudian apa hal yang menyulitkan ketika mendidik anak, kemudian apa yang membahagiakan ketika mendidik anak. Kemudian ceritakan, setelah ceritakan kemudian nanti sampaikan. Cara yang pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena dapat memperkuat kasih sayang orang tua terhadap anak. Jadi diingat hal-hal yang sangat membahagiakan. Kemudian jangan lupa ketika mengingat hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyulitkan, ketika di rumah nanti dipraktikkan, Bu. Ya. Selanjutnya menjadi orang yang tua lebih baik itu adalah sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ini harus sesuai, Bu. Jadi ketika kita berbicara kepada anak, apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan perbuatan. Menyuruh anaknya sholat ke masjid tapi kita nonton TV, itu tidak sejalan, ya. Itu, Bu, sebagai contoh, ya. Ketika misalnya ini ada game, ketika kita mengucapkan kepala, pundak, lutut kaki, nanti ibu-ibu praktekkan, ikut. Ketika saya menyebutkan nanti ibu ikuti. Dan ketika misalnya saya mengatakan kepala tapi saya memegang pundak, lutut, berarti kan itu tidak sesuai dengan perkataan. Itu yang harus diingat. Kemudian tips yang selanjutnya menjadi orang tua yang lebih baik yaitu selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Jadi konsep diri yang positif ini bagaimana, Bu? Berusaha untuk melihat hal yang baik yang ada dalam diri masing-masing. Kemudian pikiran kita itu selalu positif kepada anak. Jangan selalu berpikiran, wah anak ini nakal, nggak bisa diatur terus-terusan. Kita akhirnya kan perilaku kita itu nanti bisa-bisa mengikuti perilaku anak. Itu. Kemudian pujian dari orang lain membuat kita merasa baik, positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif. Jadi ingat, Bu, ya, ketika di rumah praktekkan kita selalu berpikir positif. Yang selanjutnya, orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Nah ini, Bu, ini yang harus kita perhatikan, tidak melakukan kekerasan, ya. Jadi ketika ada anak yang salah, hindari kekerasan fisik, hindari kekerasan non fisik, karena dampaknya sangat luar biasa. Kalau fisik itu nanti dia bisa luka, bisa patah kaki, bisa bengkak-bengkak, bisa lumpuh. Kalau psikis, ya, non fisik, dia nanti bisa lebih agresif, lebih pemarah. Jadi hal-hal yang buruk itu dianggapnya biasa saja, seperti itu, ya. Ada simulasi dalam video ini. Nanti ibu-ibu silahkan ajukan pertanyaan apa makna dari film ini. Silahkan dilihat ibu-ibu dan didengarkan. Ini saya dari HP karena dari laptop suaranya tidak ada ternyata. Bagaimana ini ya? Sedangkan segini ibu belum juga punya uang. Cuplikan dari film yang pertama dan yang kedua tadi tentang Ibu Lili dan Agus dan Ita. Bagaimana perasaan Ibu Lili di bagian awal cerita tadi? Bagaimana, Bu, perasaan Ibu Lili? Bingung. Bingungnya kenapa, Bu? Susah. Belum ada duit. Ya.
Ibu Lili memikirkan nggak ada duit. Ternyata pikiran Agus berbeda. Bagaimana hubungan antara Ibu Lili dengan Agus? Mengapa bisa demikian? Nah, jadi kenapa hubungan antara Agus dan Ibu Lili kenapa saling mendiamkan? Ternyata memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Agus memikirkan kesalahannya tadi, sedangkan Ibu Lili memikirkan di rumah tidak ada lagi ada uang. Jadi kesimpulannya dari permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anak, sehingga menjadikan keluarga tidak bahagia. Dari film yang kedua tadi, ibu-ibu bisa dilihat ibunya Bu Lili lagi menggoreng, kemudian Agus dan Nita berebut sendok, ternyata airnya tumpah. Apa sikap Ibu Lili? Dia mempunyai kesabaran. Ibu Lili sabar, tidak memarahi anaknya meskipun anaknya melakukan kesalahan. Kemudian membereskan atau membersihkan air yang tumpah tersebut. Kemudian apa perasaan anak dengan perubahan sikap Ibu Lili? Anaknya merasa senang dan tidak takut. Ya, jadi itu terima kasih atas pendapatnya. Yang selanjutnya yaitu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Jadi ayahnya dilibatkan dalam pengasuhan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu dengan saling bekerja sama antara ayah dan ibu, saling membantu dalam mengasuh anak. Meskipun ibu lebih sering dalam pengasuhan anak, sedangkan ayah itu lebih sering kepada untuk mencari nafkah. Tapi peran ayah itu tidak bisa ditinggalkan, karena kadang-kadang ayah juga bisa menjadi mempertegas perilaku anak. Jadi orang yang tua lebih baik selanjutnya yaitu ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Dengan cara orang tua akan memikul beban bersama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Jadi antara ibu dan ayah itu berdiskusi. Misalnya sebagai contoh dalam kasus ini, film ini, jadi antara bapak dan ibu, antara ayah dan ibu itu berdiskusi menentukan ketika anaknya melakukan kesalahan, tanggung jawab apa yang bisa dilakukan oleh anaknya. Misalnya ketika Agus nakal misalnya, ternyata kita tidak perlu melakukan kekerasan dengan menabok dengan itu, kemudian cukup menyuruh dia untuk berdiri di pojok. Kemudian ada lagi misalnya anaknya nangis minta es lontong, kemudian berdiskusi anaknya tidak boleh untuk makan es lontong setiap hari, sedangkan hasil diskusinya memutuskan bahwa meminum es lontong itu hanya 1 minggu sekali, yaitu hari Jumat. Itu salah satunya. Menjadi orang yang lebih baik yaitu menghindari konflik di hadapan anak. Jadi pada film 1C yang sudah ibu tonton tadi, apa makna yang bisa diambil dari film tersebut, Bu? Apa pesan yang disampaikan dalam film yang sudah ibu tonton tadi? Yang disampaikan dalam film itu, Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi kapan kita boleh minum es. Kemudian sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal, namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Jadi menjadi orang yang tua lebih baik adalah dengan cara menghindari perbedaan pendapat di hadapan anak, menghindari perbedaan di hadapan anak, menghindari pertengkaran di hadapan anak. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, Ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa apa yang sudah kita dapatkan pada pertemuan hari ini, Ibu terapkan di rumah. Coba diterapkan. Apa perbedaannya antara Ibu sudah melakukan pertemuan hari ini dengan yang belum? Apa bedanya? Ya, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pertemuan di bulan depan, Bu ya, untuk sesi yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.